Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniar dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gejala yang biasanya menunjukkan perlu adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian perusahaan, dan bagaimana langkah-langkah dalam mengendalikan adanya gejala tersebut. Terdapat beberapa gejala yang biasanya menunjukkan perlunya adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan. Beberapa gejala tersebut antara lain: 1. Ketidaksesuaian antara hasil aktual dan target. Jika perusahaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan perlu adanya kontrol dan pengendalian. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, yaitu seperti penjualan, produksi, dan keuangan. 2. Penurunan kualitas produk atau layanan. Jika kualitas produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan menurun, ini bisa menjadi tanda bahwa kontrol dan pengawasan yang lebih baik diperlukan. Hal ini dapat mengindikasikan masalah dalam proses produksi, manajemen kualitas, atau pengawasan terhadap pekerja. Yang ketiga, kenaikan biaya yang tidak terkendali. Jika perusahaan mengalami kenaikan biaya yang tidak terkendali, ini menunjukkan perlunya adanya kontrol dan pengendalian yang lebih baik dalam pengeluaran. Hal ini dapat mencangkup biaya produksi, biaya operasional. 4. Terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan. Jika ada tanda-tanda kecurangan atau penyalahgunaan dalam perusahaan, seperti pencurian, penipuan, atau manipulasi data, maka kontrol dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi tindakan tersebut. Setelah mengidentifikasi gejala yang menunjukkan perlu kontrol dan pengendalian, langkah-langkah berikut dapat diambil. 1. Membuat kebijakan dan prosedur. Menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan struktur untuk mengatur berbagai aspek operasional perusahaan. Hal ini meliputi prosedur pengadaan, prosedur produksi, prosedur keuangan. 2. Penetapan otoritas dan tanggung jawab. Menetapkan otoritas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap tingkat dalam organisasi. Hal ini membantu dalam menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa setiap pekerjaan memiliki pemegang dan bertanggung jawab. 3. Pembagian tugas dan wewenang. Memastikan bahwa tugas dan wewenang yang sesuai diberikan kepada karyawan. Hal ini membantu dalam menghindari kelebihan wewenang yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau kecurangan. 4. Pengawasan dan pemeriksaan. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap berbagai aspek operasional perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui audit internal, pengawasan langsung, atau menggunakan teknologi seperti sistem pengawasan elektronik. 5. Evaluasi dan pelaporan. Melakukan evaluasi terhadap hasil dan kinerja perusahaan secara berkala. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi masalah atau kelemahan yang perlu diperbaiki. Selain itu, laporan yang tepat juga penting untuk memastikan informasi yang akurat dan transparan. 6. Implementasi teknologi dan sistem informasi. Menggunakan teknologi dan sistem informasi yang tepat untuk memperkuat kontrol dan pengendalian. Hal ini termasuk penggunaan sistem pengelolaan persediaan, sistem akuntansi, atau sistem keamanan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan kontrol dan pengendalian dalam operasinya, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas.